Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan melakukan contoh persidangan tindak pidana korupsi. Saya Didi Nuraidi sebagai Ketua Hakim. Saya Aulia Cynthia Bella sebagai Hakim Anggota 1. Saya Cindy Aulia sebagai Anggota Hakim 2. Saya Aurelia Septiani sebagai pembawa sumpah. Saya Lena Jimalia Febrianti sebagai saksi 1. Saya Siti Nur Halifah sebagai saksi 2. Saya Nita Yulistira sebagai penuntut umum. Saya Puspita Rahayu sebagai penasehat hukum. Saya Hilma sebagai jaksa penuntut umum 1. Saya Iksan Gulnajari sebagai penuntut umum 2. Saya Siti Rifa sebagai kameramen dan editor. Saya Fitri Ramdan sebagai terdakwa. Saya Arsyita Dewi Rahmawati sebagai panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 per 0.1.14 per FT per 03 per 2008 dengan terdakwa Fitri Ramdhani pada hari ini 9 Desember 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan masuk ke ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 per 0.1.14 per FT per 03 per 2008 dengan terdakwa Fitri Ramdhani pada hari ini Sabtu 9 Desember 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitia, persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruangan persidangan. Terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Fitri Ramdhani? Iya, benar yang mulia. Saya selaku penasihat hukumnya. Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Saudara Teresa? Ya, benar sah yang mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Bandung. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa PU untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan terdakwaannya?
Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah. Dalam kasus ini, terdakwa ini didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 JO, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1990 JO, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar Pasal 3 JO, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 JO, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh itu tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Iya yang mulia saya. Iya yang mulia saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara penasihat hukum. Eksepsi atau surat permohonan penasihat hukum terhadap terdakwa untuk atas nama Fitri Ramdhani, tempat tanggal lahir Sukabumi 20 Juni 1994, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Jalan Bolper Grand Depok City, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Direktur Pendidikan S2, adalah selaku terdakwa dalam pelanggaran korupsi, dan majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami mulai dengan hormat, bahwa dalam pasal dan undang-undang dasar KUHP yang hakim ketua bacakan tadi, kami sangat mengharapkan agar majelis hakim benar-benar mempertimbangkan alasan dan argumen hukum yang dikemukakan dalam tanggapan dan keberatan ini berdasarkan asas-asas yang sesuai dengan hukum acara, dengan sesuai dengan buku, sehingga membenarkan diri mengabulkan kesimpulan yang kami kemukakan di bawah ini. 1. Menyatakan XP atau keberatan terdakwa tidak diterima. 2. Menyatakan pengadilan negeri dengan tidak berwenang mengadili majelis negara. 3. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut hukum setidak-tidaknya terhadap terdakwa tidak batal dihukum. 4. Atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan penuntut hukum tidak diterima. 5. Membebaskan terdakwa 3 dari segala dakwaan. 6. Memulihkan terdakwa 3 pada keadaan semula. 7. Membebankan biaya yang di dalam negara ini pada negara atau kami selaku tim penasihat hukum mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan majelis hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran dan keadilan seadil-adilnya bagi terdakwa. Bandung, 9 Desember 2023. Hormat kami penasihat hukum. Saudara penuntut hukum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan dengan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum, bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi PH terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut.
PU. Demikian putusan selah dari Majelis Hukum. Sesuai dengan pelanggaran primer pasal 172 ke 1 KUHP dan pelanggaran subside pasal 172 ke 1 KUHP, saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan selah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitera. Bagaimana saudara PU? Sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap, Yang Mulia. Silakan bacakan tuntutannya untuk jaksa PU. Menyatakan terdakwa Fitri Ramdhani bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwa alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Fitri Ramdhani dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidiare terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Fitri Ramdhani membayar uang pengganti sebesar 5.928.227.272 rupiah 80 sen yang disebabkan secara tanggung rentang oleh terdakwa Fitri Ramdhani dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Jaya Abadi sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara Fitri Ramdhani sebesar 2.540.000.000 rupiah, yang seluruhnya sejumlah 5.988.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.172 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka pidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Pada saksi pertama, Saudari Lena, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini Yang Mulia, saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar, Anda bernama Lena Ismalia, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Iya, benar Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara tersangka?
Ya, saya mengenal yang mulia, dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi, sesuai dengan pasal 163 KUHP sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Fitri Ramdhani. Dia bekerja sebagai direktur utama PT Harapan Abadi dan saya selaku karyawan PT Harapan Abadi. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Iya yang mulia, kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Harapan Abadi dan PT Jaya Abadi tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali Madura tanggal 30 Juni. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi itu tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia. Kepada saksi kedua, Siti Nurholifah, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Siti Nurholifah, umur 21 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Iya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara tersangka? Iya saya mengenal yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi, sesuai dengan pasal 163 KUHP sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah diperjanji. Jadi, kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Jaya Abadi dalam hal pendatangan berita acara serah terima barang yang telah terbukti fiktif atau palsu. Penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup.
Ya. Selanjutnya pembelaan dari terdakwa, silakan penasihat hukum Saudara Puspita. Terima kasih Yang Mulia. Majelis Hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia, perkenankan kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebaskan ongkos perkara kepada negara, atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih Saudara Puspita. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada Yang Mulia, saya mempunyai barang bukti bahwa dalam persidangan ini rekan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa cek sejumlah emas dan buku tabungan. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim berdua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan menyatakan bahwa terdakwa Fitri Ramdhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Sidang kasus korupsi hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Bandung berakhir dengan hasil terdakwa Fitri Ramdhani dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara dengan membayar kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Itulah contoh hasil persidangan tindak pidana korupsi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.